Kan ya gitu. Itu fonem fonem pendeknya. Begitu juga fonem panjang. Kitabatun, kitabatun. Huruf tak, tak itu pentingkannya itu soitah tawilah, fathah tawilah. Tapi ketika katibatun, kitabatun menjadi katibatun, ti-nya sekali panjang, kafnya juga berubah menjadi fathah, itu membuat makna kata itu berbeda gitu. Ya. Jadi aswad dan sorab ini tidak bisa dipisahkan ketika kita dalam sebuah mempraktekkan bahasa. Nah, begitu juga kedua level ini tidak mungkin dipisahkan dengan level sintaksisnya, dengan nahunya, gitu kan. Di mana struktur gramatikal sangat bergantung kepada fonem dan morfem untuk mendapatkan makna gramatikal. Ya, mendapatkan makna gramatikal. Jadi ketika Anda katakan farohun, ya, gramatikalnya pasti harus bentuk dengan ana fi farohin. Nggak bisa ana farohun. Gitu kan. Itu akan mengacu kepada strukturnya. Kenapa anak farohun nggak bisa? Karena farohun itu bentuk masdar. Ya, karena untuk masdar maka strukturnya dia harus dibuat khobarnya syibul jumlah ana fi farohin. Tetapi ketika dibaca farihun, itu baru boleh. Kenapa? Karena isim fa'il gitu kan. Kasi ana farihun seperti Anda baca kan nggak boleh anak kiroatun gitu kan. Yang betul kan anak qoriun kan gitu. Jadi kalau masdar demo apa khobarnya itu mufrad ya kita membuat isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, kemudian juga ketika kita merubah misalnya anak katibun ad-darsa, anak katibun ad-darsa, ketika rubah dengan berbentuk jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah dalam bentuk khobar jumlah fi'liyah, kata katibun dirubah menjadi yaktubu. Nah, perubahan katibun dengan yaktubu atau yaktubu menjadi katibun itu mengacu kepada sistem struktur nahu gitu kan. Dan itu mempengaruhi makna gitu, mempengaruhi makna. Jadi kalau Anda mengatakan anak katibun darsa dengan anak aktubun darsa itu mengandung perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya dari aspek sintaksis saja, dari aspek sorob saja, tetapi juga dari aspek makna, makna strukturalnya, gitu kan, makna strukturalnya gitu. Jadi di aswatkan sorob apa, nahu juga gitu. Ya. Kemudian ketiga level tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan level yang keempat, yaitu level makna. Karena makna sebagai tujuan dari studi fonologi, morfologi, sintaks, dan leksikografi. Jadi makna itu yang paling tinggi. Karena ketika kita mempelajari aswat, itu ya kan kita tahu bahwa di pertemuan kan ada simbol ya, simbol-simbol ya, simbol-simbol bahasa, simbol verbal atau non verbal gitu kan. Aswat itu mempunyai makna gitu. Jadi ketika kita mempelajari aswat sebenarnya juga pada dasarnya, pada tingginya kita juga harus memahami makna yang ditimbulkan karena aswat yang kita bunyikan. Ya, karena baik itu tekanan, baik itu irama, baik itu dengan aswat soitahnya atau aswat somitah, ya aswat somitah itu aswat konsonannya gitu kan. Ketika Anda salah membaca konsonan, itu akan mempengaruhi kata. Ya, kembali ke makna juga berbeda, maknanya berbeda gitu. Ya, kalbun dengan kolbun, kalbun dengan kolbun gitu kan. Pernah yang saya pernah saya sampaikan ya, saya melihat ada penceramah di TV, dia berbicara pakai bahasa Indonesia gitu. Tetapi ditulis di papan tulisnya, ditulis papan tulis pakai bahasa Arab gitu. Jadi ketika mengatakan iman, ditulis pakai bahasa Arab iman. Betul gitu kan. Ketika ditulis pakai takwa, ditulis pakai takwa, pakai bahasa Arab gitu kan. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ketika ditulis ihsan, ditulis ihsan. Tapi ketika dia ngomong pakai kalbu, ditulis kalbu gitu kan. Ditulis pakai kalbu, kalbu gitu kan. Gitu kan. Nah, pakai kaf ditulis gitu. Karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia kalbu kan. Dalam bahasa Indonesia kan baru menjadi kalbu, budaya kalbu gitu. Tapi dia tulis pakai bahasa Arab juga kalbu. Nah, ketika ditulis pakai bahasa Arab kalbu, maknanya lain gitu. Maknanya lain gitu. Sementara kalau iman, ihsan itu ya sesuai dengan Arabnya ditulis gitu kan. Arabnya sama iman juga iman, Arabnya iman ditulisnya masuk ke iman, bahasa Indonesia juga iman gitu. Tapi ketika kalbu, ketika masuk ke dalam bahasa Arab menjadi kalbu gitu kan. Kemudian ditulis sebagai kalbu. Nah, ini kan parah tuh.
ya berbeda sangat jauh gitu kan. Gitu. Jadi itu juga imbas mana, apalagi belum dalam sorab itu perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata itu menunjukkan makna yang berbeda, nggak bisa disamakan. Nanti Anda sebenarnya nggak tahu juga apakah di pelajaran sorab itu Anda dipelajari atau tidak, tapi nggak apa-apa. Nanti di pelajaran mudalala akan Anda dapatkan itu, bahwa perubahan bentuk seperti misalnya dari fa'ala berubah menjadi af'ala ditambah dengan hamzah. Jadi af'ala itu memiliki beberapa makna, bukan hanya satu makna gitu kan. Tapi beberapa makna banyak, sampai lebih dari 5 makna yang terjadi akibat berubah bentuk menjadi af'ala. Belum begitu juga fa'ala, begitu juga fa'ala gitu. Jadi perubahan itu bukan untuk satu makna ya, bukan untuk satu makna. Begitu juga kalau ditambah dengan 2 huruf, ya menjadi huruf tafa'ala, tafa'ala, infa'ala. Nah, itu perubahan-perubahan itu juga bukan hanya satu makna, beberapa makna gitu. Nah, ini yang harus Anda pahami dalam kajian sorab dan maknanya gitu. Begitu juga nahu. Nahu itu muncul bisa jadi karena strukturnya, bisa jadi karena faktor penggunaan diksi tertentu pada kajian nahu itu menunjukkan makna yang berbeda. Nah, jadi secara praktek ya keempat level ini nggak bisa dipisahkan ya. Itu saling terkait satu sama lain. Nah, ini contoh jelasnya begini. Yang saya kasih tahu ini kan gitu kan. Tujuan komunikasi baik lisan maupun tulisan adalah menyampaikan pesan dengan ya bahasa yang harus dipahami. Pemahaman ini adalah tujuan berbahasa secara umum dan bertanggung jawab terhadap pemahaman ini adalah makna yang tersurat dan tersirat dalam simbol-simbol bunyi. Bentuk dan pola kata serta struktur gramatikalnya dalil ingin menduduki kedudukan yang paling tinggi di antara level-level lainnya. Nah, ini contoh analisis sintaksis dengan aspek fonologi ini. Aspek fonologi maksudnya di sini aspek fonologi wakaf ketika kita membaca. Membaca itu ada berhenti, ya, ada wakaf ketika berhentinya gitu. Nah, di sini ada, Anda lihat sini ya, kita dari kalau kita lau rubai fihi hudalinnas. Anda bisa membaca ayat ini dengan 3 wakaf. Yang pertama dikatakan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kan ya. Kemudian yang kedua Anda katakan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian Anda katakan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketiga bacaan ini memang secara makna semua sama, memberikan pengertian, tapi tekanannya beda. Ya, tekanannya beda. Kalau Anda katakan dzalikal kitab la raiba, inilah kitab, tidak ada keraguan. Gitu kan? Jadi la raiba itu menjadi khabar dari dzalikal kitab. Kemudian fihi hudan lil muttaqin itu jumlah baru. Fihi khabar muqaddam, hudan lil muttaqin mubtada muakhar. Jadi yang dimaksud dengan fihi di sini, fihinya adalah bahwa di dalam kitab itu terdapat petunjuk-petunjuk, gitu kan? Nah, jadi kalau Anda baca seperti itu, kata fihi itu kembali ke bahwa di dalamnya adalah petunjuk. Tetapi ketika Anda baca yang kedua, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, tetap dalikal kitab itu mutan la raiba fihi. Nah, di sini la raiba fihi-nya adalah menunjukkan keraguan. Oh, tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu kan? Jadi inilah kitab tidak ada keraguan dalam hudan linnas. Nah, itu petikan hudan linnas yang menjadi hal sebagai petunjuk bagi kaum mentakin, gitu ya. Nah, beda lagi tuh, gitu. Kemudian yang ketiga, dalikal kita berartikan ya, ini kitab yang tidak kemudiannya. Nah, hudan linnas menjadi khobar. Gitu kan, hudan linnas menjadi khobar dari dalikal kita hudan berartikannya gitu. Jadi dengan aspek fonologi ini itu menunjukkan makna yang berbeda dan semua bacaan ini benar ya memiliki makna yang tidak tidak salah gitu kan, mau segala macam, dan di sini kelebihannya gitu, mau tidak ragunya di dalam, mau di dalam, dan memang kenyataan demikian. Kenyataan, ternyata kenyataannya memang demikian. Kenyataan demikian itu apa maksudnya? Bahwa di dalam kitab ini tidak ada keraguan dan di dalam kitab ini juga banyak petunjuk gitu loh. Nah, gitu ya. Tidak tidak salah ketika Anda mengatakan seperti itu. Ya, tingkatnya tiga-tiga. Nah, ini contoh bahwa fonologi ya tingkatnya ada hubungannya dengan makna sintaksisnya, analisis sintaksisnya. Pan Ustadz, izin potong Ya. Ustadz. Bentar lagi Mm-mm. Zoom-nya akan habis Ustadz. Nanti masuk lagi.
Kalau yang Oh, yang sama dengan yang sama. ya, Oke, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan level morfologi dengan level sintaksis dan level mana. Nah, lihat sini, Muhammadun katibun ad-darsa dengan Muhammadun yaktubud darsa. Gitu kan? Di sini perbedaan. Secara level morfologi itu dengan katibun dengan yaktubu merubah isim fa'il dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari. Gitu kan? Otomatis sintaksisnya juga beda. Muhammad katibun itu mufradnya khobarnya mufrad, ya khobar